Thank you Niko untuk praise and worship-nya sangat memberkati. Sekarang teman-teman kita sambut Om Yosia. Silakan Om Yosia. Firman-nya. Thank you buat kesempatannya. It's an honor selalu memiliki kehormatan untuk bisa bertemu sama generasi muda. Karena masa depan kami ada di tangan kalian. We really need you guys to carry the flame, untuk bawa api berikutnya, untuk membawa apa yang Tuhan sudah percayakan ke dalam generasi kami yang di atas, dan habis ini bisa terus dan terus dan terus dan terus dan terus, bahkan lebih jauh dari apa yang sudah Tuhan percayakan. Oke. Nah, saya mau cerita tentang buah roh, di mana judulnya itu tentang fruitful. Saya berharap ini jadi satu kesimpulan yang bisa mengkaitkan semua buah-buah, bukan buah-buah, semua buah roh yang sudah saudara-saudara semua pelajari selama 9 bulan ini ya. Jadi kayak tadi Niko bilang, sudah waktunya lahir nih buah roh yang benarnya gitu ya. Oke, kita berdoa dulu sebentar ya. Tuhan, kami tidak bisa kalau enggak Engkau bergerak. Hamba-Mu enggak bisa kalau enggak Roh Kudus yang menjelaskan. Jadi tolong Roh Kudus, tolong ambil alih, buat semuanya memuliakan Tuhan Yesus. Kami sangat butuh Roh Kudus. Mari Roh Kudus, bantu kami mengerti isi firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke, fruitful. Nah, kalau bicara tentang buah roh, pasti bukanya Galatia 5 ayat 22 ya. Karena di sini kita pertama kali mengenal istilah ini gitu. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sorry, Sisil raise hand kenapa? Is it okay? Cool? Oke. Pencet Pak, maaf. Kirain saya, ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Oke, terusin ya. Nah, istilah buah roh pertama kali itu muncul di Galatia 5 ayat 22 ini. Dan selalu kalau kita bicara tentang buah roh itu apa, pasti ayatnya munculnya ini. Nah, saya pengen ajak saudara-saudara untuk lihat dulu kitab Galatianya sendiri. Kenapa sampai Paulus tulis Galatia 5:22 ini menjelaskan buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ada sebabnya dong ya. Ada sebabnya kenapa kitab Galatia ini ditulis. Saya pengen ajak saudara-saudara untuk tahu sedikit latar belakangnya ya, kenapa Galatia ini ada ya. Nah, buku Galatia, oke. Di sini di kitab Galatia ini Paulus tuh mengecam suatu Injil yang lain gitu ya. Jadi waktu Paulus, kita tahu sejarahnya bagaimana Paulus ketemu Tuhan Yesus. Dia ketemu sendiri waktu Yesus sudah berwujud roh. Dia menampakkan dirinya di tengah-tengah perjalanan waktu akhirnya Saulus mau pergi menyesah jemaat Tuhan. Sementara kalau Petrus dan rasul-rasul yang lain, mereka memang ngelihat fisik Tuhan Yesus. Mereka hidup bareng sama Tuhan Yesus. Oke? Nah, tapi gini yang menarik adalah apa yang Paulus terima, apa yang Petrus terima, itu sama-sama sebuah Injil yang sama. Paulus yang sekalipun tidak mengalami kedekatan Tuhan Yesus secara fisik, dia meresapi betul artinya Injil, dan bahkan lewat pelayanannya Paulus, kita yang terhitung sebagai orang-orang non-Yahudi, orang-orang kafir, kita nerima loh Injil itu. Kita mengalami pembaharuannya. Kita mengalami keselamatan dan kabar yang indah banget yang membuat kita punya damai sejahtera. Itu yang nggak bisa digantikan sama pengertian-pengertian lain gitu. Nah, dua tokoh ini berada di dua tempat yang berbeda hari itu. Dan ketika Tuhan lawat Saulus sampai Paulus akhirnya betul-betul belajar menjadi seorang rasul yang membawa tanggung jawab Injil sampai ke orang-orang yang non-Yahudi, mereka itu bertahun-tahun kemudian nih baru ketemu. Jadi dilawatnya kapan, ngalamin Roh Kudusnya kapan, beda tempat, beda cerita, dan bertahun kemudian mereka baru akhirnya bertemu. Dan waktu mereka bertemu, mereka sepakat, Paulus pergi kepada yang non-Yahudi, Petrus dan saudara-saudara yang lain, itu akan lebih fokus kepada
yang Yahudi. Jadi ada dua golongan nih. Ada golongan orang-orang yang non-Yahudi, ada golongan orang-orang yang Yahudi. Nah, dan karena dulu belum ada internet, penyebaran informasi itu tidak secepat hari-hari ini gitu. Kita bisa tahu apa yang terjadi di Amerika hari ini asal beritanya benar gitu. Tapi yang terjadi adalah mereka menyebarkan Injil, Paulus dan Petrus, ke kalangan-kalangan yang ada, dan mereka sepakat tadinya bahwa Injil itu untuk semua manusia. Nggak peduli golongannya, nggak peduli mengenal hukum Taurat atau enggak. Makanya tidak dibebankan banyak hal waktu itu. Saudara-saudara bisa baca ya waktu itu di pas Kisah Para Rasul, terjadi kesepakatan antara Petrus dan Paulus, nggak perlu bebanin banyak-banyak deh untuk orang-orang yang non-Yahudi. Asal mereka nggak minum darah gitu ya. Nah, nggak makan persembahan berhala. Kamu jalankan saja yang perlunya dijalankan gitu. Jadi Paulus betul-betul fokus pada Injil itu memerdekakan orang. Injil itu memerdekakan orang. Nggak peduli kamu orang Yahudi atau non-Yahudi. Dia fokusnya ke sana. Dan waktu dia sampai ke Galatia, dia bangun jemaat di situ. Jemaat ini tuh kedatangan golongan yang Yahudi. Yang ngerti hukum-hukum Taurat. Yang ngerti bahwa mereka harus melaksanakan hukum Musa juga untuk bisa benar di hadapan Allah. Syukur karena pembenaran oleh Kristus Yesus. Tapi mereka bilang kalau orang nggak mengerti bagaimana hukum Tauratnya, nggak pernah mengerti aturannya ABC-nya, ya repot. Mereka mau menyenangkan Allah bagaimana caranya? Sementara mereka nggak tahu bahwa tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. 10 hukum Taurat aja mereka nggak tahu mungkin. Jadi mereka, golongan Yahudi ini mulai ngajar kepada orang-orang Yahudi di sana. Kepada orang-orang Yunani juga di sana. Bahwa mereka nggak lengkap. Nah ini yang disebut Injil yang lain. Paulus tuh sampai, aduh kamu kok percaya Injilnya agak-agak meleset. Bukan the true gospel, bukan the true Injil gitu. Injil yang sesungguhnya bukan gitu. Nah itu agak meleset. Jadi makanya surat Galatia ada surat Paulus yang ditulis karena konflik terjadi di situ. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan yang berkata bahwa kamu harusnya tahu hukum Taurat, kamu harus disunat, malah lebih parah lagi di situ gitu. Jadi Paulus panjang lebar, kalau saudara baca Galatia itu dari awal sampai akhir, itu cerita tentang bagaimana Paulus jelasin. Dia jelasin tentang ringkasan Injil itu. Galatia 1-2 bilang, Paulus cerita tuh tentang Injil dari Kristus yang disalibkan tuh artinya apa sih? Kalau mau ngerti itu baca ini, pasal 1 sampai pasal 2. Dan mulai renungkan, apa sih yang Kristus lakukan di kayu salib gitu ya. Dan seterusnya. Dan dia bilang begini, setiap orang tuh dibenarkan oleh iman dalam Yesus Sang Mesias, bukan karena melakukan hukum Taurat. Orang tuh dibenarkan tuh kata untuk bikin hubungan yang benar antara manusia dengan Allah gitu. Tadinya kan terpisah, tadinya kan karena dosa terpisah. Nah, dibenerin bukan karena kebenarannya orang itu, tapi dibenerin. Allah membuat pernyataan, engkau benar. Dan dibenarnya kenapa? Ketika seseorang percaya, punya iman dalam Yesus Sang Mesias. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Percaya pada apa yang Allah kerjakan di dalam Yesus. Inilah inti Injil. Jadi di Galatia itu dia ceritain itu semua. Lalu dia bawa juga di Galatia 3-4 itu ngebandingin antara Abraham sebagai bapak orang beriman itu sebagai gambaran pembenaran Allah. Abraham ini dulu dapat janji duluan. Dia nggak disunat. Dia dapat janji bahwa Allah akan memberkati dia dan berkat dia akan sampai kepada bangsa-bangsa. Ketika Abraham percaya pada itu, Allah membenarkan dia gitu. Nah, baru dari situ dia kasih sebuah perjanjian itu harus ada tanda sunat. Jadi Allah mengajar kepada kita bahwa janjinya dia adalah kebaikannya dia. Bukan karena kita teguh megang janjinya, tapi karena emang dia berjanji dari dirinya sendiri kepada umat ciptaannya. Nah, hukum Taurat itu apa gunanya? Jadi guru yang mengarahkan bangsa Israel untuk tetap sejalan dengan Allah yang kudus, sekalipun di waktu yang sama, hukum Taurat membuat semua orang terkurung di bawah dosa. Nah, ini semua hal-hal yang disimpulkan oleh Paulus ya, dan dia tambahkan ini hubungannya dengan Injil itu apa sih? Tuhan Yesus menggenapi semua apa yang dituntut hukum Taurat di dalam dirinya dengan cara oleh kasih dia menyerahkan dirinya mati dan menanggung kutuk dosa orang-orang Israel supaya berkat Abraham nggak cuma sampai ke Israel tapi sampai ke semua orang. Nah, cuma masalahnya gini,
orang Kristen Yahudinya itu kan berantem. Terus ngomong, kalau ndak hidup dan melakukan hukum Taurat, gimana bisa nyenengin Allah? Kan balik lagi ya, ke awal lagi ya. Ini tahu dari mana mereka jangan mencuri itu dosa? Kalau ndak pernah dikasih baca hukumnya, nih nyuri itu dosa. Nah, makanya Paulus bilang, bukan karena kekuatan melakukan hukum Tauratnya, tapi lewat roh. Karena firman Tuhan katakan, di surat Paulus itu ya, di Galatia itu, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, dan sampai sini saudara pasti akan begini, ini apa hubungannya sama buah roh? Bukankah judulnya ini tentang fruitful? Tapi saudara harus mengerti kenapa sampai fruitful itu muncul. Karena ada argumen ini loh. Sampai akhirnya Paulus harus bilang, kamu tuh harus hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, Tuhan Yesus memenuhi semua tuntutan hukum Taurat supaya semua tuntutan itu dimatikan oleh Tuhan Yesus sendiri di kayu salib. Sehingga kita yang percaya pada Yesus dan apa yang telah dikerjakannya, menjadikan hidupnya Tuhan itu jadi hidupnya kita. Saya ulang ya. Yesus penuhin semua tuntutan hukum Taurat. Hukum Taurat tuh nggak bisa dipenuhin. Itu jelas sekali waktu itu terjadi percakapan antara Tuhan Yesus sama orang-orang gitu. Engkau berkata, kalau engkau tidur dengan seorang wanita lain, kau berzina, gitu ya. Tapi aku mau bilang, engkau ngeliat aja dan mulai mikir nggak jelas di dalam hatimu, engkau sudah berzina. Itu standarnya tuh lagi Tuhan bilang begini. Kau pikir segini nih, standar hukum Taurat kau bilang segini, dan kau susah memenuhinya. Kau sulit mengendalikan dirimu karena ini ada satu standar ini. Aku mau bilang, ini lebih jauh, lebih tinggi lagi. Bahkan mikir aja, itu aja udah dosa. Percakapan itu tuh ngarahnya ke sana gitu. Ngebukain bahwa ketika kamu berusaha hidup di bawah hukum Taurat, kamu akan lebih susah memenuhinya. Makanya semua tuntutannya itu Yesus penuhi dengan jalan dia menjadi orang yang nanggung semua hukumannya. Sehingga mereka yang percaya kepada Yesus boleh mengakui bahwa hidup kudusnya Tuhan adalah hidup kudusnya kita juga. Bukan karena kitanya kudus, tapi karena Dia yang kudus. Mengkuduskan kita dan membuat kita menjalani hidup ini di dalam kekudusan. Aneh ya? Dan itu yang Paulus jelaskan berulang-ulang. Sehingga ketika hidupnya Tuhan menjadi hidupnya kita, akan menghasilkan buah roh. Sampai sini saudara nangkep? Sampai sini saudara masih bisa ikutin ya? Jadi gini, pembenaran karena iman dalam Kristus Yesuslah yang mengubahkan kita, sehingga Roh Kudus dapat melahirkan buah roh itu. Argumen orang-orang Kristen Yahudi saat itu dipatahkan oleh Paulus dengan mengerti hal ini. Jadi hukum Taurat perlu nggak? Itu akan menjadi guru yang baik untuk membimbing. Tapi kamu bisa penuhin semuanya karena pembenaran oleh iman dalam Kristus Yesus yang bekerja terus mengubahkan kita. Lewat roh lah kamu mematikan perbuatan daging. Nah, saudara, ini yang menyebabkan kenapa buku Galatia ini ditulis dan ini yang menyebabkan kenapa cerita tentang buah roh itu sampai kepada pengertian saat ini. Nah, tapi saudara tahu, untuk melahirkan buah roh, kita wajib menjaganya seperti berkebun. Siapa pernah berkebun di rumah di dalam Zoom ini? Saya ada salah satu orang yang pernah berkebun bersama dengan ibunya Pak Andreas. Karena ibunya Pak Andreas dulu, sewaktu Cipaku masih kanan kirinya tanah kosong gitu ya, itu masih penuh dengan lahan singkong, dia punya kebun waluh, dia punya kebun apalagi ya, singkong, waluh, lalu jagung. Saya dulu bermain-main di kebun itu gitu, karena tanaman-tanamannya ibunya Pak Andreas itu subur. Nah, saya mengerti caranya berkebun, oke? Kurang lebih gitu ya. Nah, kalau orang berkebun, hal yang harus diperhatikan tuh ada 4 minimal. Tanamannya harus selalu dapat cahaya matahari yang cukup.
cuaca juga harus mendukung, karena kalau sampai Anda menanam satu tanaman tapi dia kena 4 musim, nggak kayak di Indonesia ya, cuma 2 musim ya, hujan atau kering. Tapi kalau sampai dapat 4 musim, cuaca merupakan sebuah musuh gitu ya. Tapi kalau di Indonesia ini oke lah gitu ya. Kita asal dry seasonnya jangan terlalu lama gitu. Nah, berkebun juga membutuhkan air yang cukup, dan terakhir dia membutuhkan penjagaan terhadap hama. Nah, saudara-saudara, dari 4 poin ini, kira-kira 2 yang pertama itu urusan siapa? Ternyata itu urusannya Tuhan. Kita manusia biasa, kecuali anak Allah ya, kita manusia biasa sulit mengatur cuaca. Bisa dimanipulasi pakai terbang-terbangin pesawat gitu ya, supaya turunin hujan buatan gitu ya. Tapi masalahnya cuaca itu nggak semudah itu gitu. Makanya betul, orang-orang harus bikin kondisi-kondisi tertentu supaya bisa mendukung pertumbuhan tanaman-tanaman yang ada. Tapi gini, sumber utama dari semua, ini kalau 3 yang bawah ini dihilangin, nomor 1 nggak ada, sudahlah, forget it. Saudara nggak akan bisa menanam apa-apa. Kenapa? Sumber power utama tanpa dirawat dan lain-lain itu ada cahaya matahari. Dan itu murni Tuhan yang berdaulat. Jadi gini saudara, ada hal-hal yang menjadi bagian di mana itu urusannya Tuhan dalam berkebun. Namun ada juga hal-hal yang menjadi bagian kita untuk menghasilkan pertumbuhan buah dalam berkebun. Artinya gini, we are co-working with God to produce the fruit of the Spirit. Berkebun itu kerjasama antara kita dengan Allah. Berkebun itu nggak bisa cuman sekedar percaya aja, buah roh itu akan keluar karena saya mempercayai karya penebusan Kristus. Enggak. Dia akan dapat the most powerful source yang ada di alam semesta ini, yaitu Allah Bapa sendiri. Dimana kalau tumbuhan juga kalau kita lempar ya, biji gitu ya, untung-untungan nih dilempar gitu. Kadang bisa numbuh, kadang enggak gitu. Tapi dia akan dapat sinar matahari, dia akan numbuh. Betul? Dan itu depends on the solar, it depends on the sun. Itu tergantung sama matahari. Nah, hal yang sama di dalam pertumbuhan buah roh. Kita bisa bilang, Tuhan karuniamu lah yang bekerja di dalamku. Aku memang nggak bisa. Itu betul. Karena the most powerful source-nya memang datang dari Tuhan dulu. Tapi gini loh, kita tuh co-worker juga. Kenapa? Karena waktu berkebun, dia harus dijaga terhadap hama. Kita bertanggung jawab juga ngejagainnya. Bisa sih dapat matahari terus, dapat cuaca yang baik terus, karena itu semua Tuhan yang atur gitu segala macam. Tapi kita biarkan ada ilalang-ilalang lain tumbuh di kebun yang sama. Kita biarkan ada tikus, belalang pelahap, atau binatang-binatang liar yang lain yang ngerusak, ngemetik buah-buahnya. Karena mereka lapar. Mestinya buahnya kita yang petik, buahnya yang pas sudah matang, kita yang petik, kita yang nikmati. Ini binatang yang lain yang nikmatin. Ibunya Pak Andreas punya pohon mangga yang sampai hari ini di Cipaku juga masih ada, walaupun dia sudah berhenti berbuah. Oke. Tapi ketika dia berbuah, buahnya itu manis sekali. Saya bukan penggemar mangga, dan karena ini juga mangganya bukan mangga gedong, mangga yang normal biasa, tapi mangga yang khusus, saya lupa namanya, mangga apa. Dan ketika dia berbuah banyak begitu, kelelawar menyerbunya malam-malam. Datang semua gitu, mereka pesta gitu. Jadi lama-lama akhirnya yang dilakukan oleh si Oma gitu ya, dia hire orang, dia datengin orang untuk bungkusin buahnya satu-satu. Mengeluarkan biaya, mengeluarkan effort, bikin repot. Tapi ketika betul-betul matang, dipetik, wah, satu rumah bersukacita. Saudara, apakah kita sedang mengizinkan atau kita sedang menjagai diri kita dari hal-hal seperti itu? Dan yang ketiga, apakah kita telah menyirami kebun itu dengan tepat? Beberapa tanaman overwater nggak bisa. Beberapa tanaman harus diberi takaran air yang cukup. Beberapa tanaman butuh berlimpah air.
Saya ingat waktu saya berkebun dengan oma saya itu, di belakang itu ada satu got. Kayak ada di belakang Cipaku itu, antara rumah yang satu dengan rumah itu ada got. Dan dulu got itu dialiri oleh air sungai kecil gitu ya. Nah, nenek saya tuh bikin tanggul, pembatas antara si sungai dengan kebunnya dia. Dari tumpukan tanah gitu ya, tanggul begitu. Dan kalau waktunya sudah menyirami tanaman, hari itu saya ingat dia bikin kebun waluh gitu, sudah waktunya menyirami, yang dia lakukan adalah dia membobol tanggulnya itu dengan pacul yang dia miliki, dan airnya langsung turun ke sekat-sekat yang sekat-sekat tanaman kebun waluh yang dia bikin, dan terus ngalir gitu ya. Saya kadang-kadang bikin perahu-perahuan kertas gitu, saya taruh di situ, dan itu perahu-perahuan kertas bisa ngikut kalau waktunya dia menyirami gitu ya. Dan kami makan buah waluh hasil dari tanaman beliau. Saudara, buah itu bertumbuh ketika dapat matahari yang cukup dan air. Apakah kita mengizinkan firman itu yang hidup itu datang pada kita, menjadi sumber makanan, sehingga buah roh itu terus keluar? Seperti yang Paulus katakan tadi di awal ya, kita itu menghasilkan buah roh, dan itu yang menjadi tanda bahwa kita berubah. Itu yang menjadi tanda bahwa kita betul-betul percaya pada Kristus. Bukan hukum Taurat. Tapi karena emang kita menghasilkan buah roh, hasil pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus baru kerja waktu kita percaya. Tapi buah manis, buah banyak, itu keluar waktu kita betul-betul menjaga kebun ini. Saudara, berapa banyak kita memberi diri kita dipenuhi firman-Nya? Minum dari air hidupnya. Berapa banyak kita sudah berdoa membangun keintiman dengan Dia. Merindukan Dia sampai hadiratnya lekat dan nyata. Berapa banyak batu kekerasan hati mungkin masih mencegah firman-firman yang ditabur untuk bisa masuk dan berakar di hati kita. Saudari, hal-hal yang begini ini yang kita yang kerjain. Kita bisa terima sebuah firman itu menjadi sebuah firman yang lembut. Atau kita akan bilang, enggak, firman ini bukan buat saya, buat tetangga kiri saya, buat tetangga kanan saya. Apakah kita sudah bangun doa? Kenapa doa itu bukan karena Roh Kudus sambar engkau, dilempar sendal dari surga, plok kena kepala, langsung sadar, saya berdoa. Enggak gitu, saudara. Tapi memang kita yang memutuskan, we decide, I want to pray. Saya memutuskan, saya mau berdoa. Begitu juga dengan baca firman. Kita yang memutuskan, saya mau baca firman. Pertanyaannya gini, apakah kita sudah menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan agar buah roh yang keluar dari hidup kita maksimal? Saudara, pembenaran dari Kristus adalah karyanya. Dan kita adalah rekan sekerja Allah yang juga bertanggung jawab menjaga kebun hati kita agar kudus dan menyenangkan Dia. Jadi, kalau mau disimpulkan, khotbah hari ini itu fruitful itu apa sih? It's a call for repentance. Sebuah panggilan untuk masuk dalam pertobatan. Bukan cuma buat saudara, buat saya juga. Saya lagi bertobat nih. Saya lagi search hati saya. Apakah saya sedang tidak menerima firman se-excited biasanya? Apakah saya sedang membiarkan hal-hal lain, mengizinkan hal-hal lain mencuri perhatian saya lebih? Atau saya lagi mau beri diri saya untuk memikirkan Tuhan, kebaikannya. Kapan ya terakhir saya perjamuan kudus sendiri ya? Kapan saya membuat communion lagi ya sama Dia? Mengingatkan saya pribadi lagi bahwa Dia baik, tubuhnya tercabik, darahnya tercurah. Apakah saya sedang membuat diri saya mau kaya akan pengertian-pengertian baru yang indah sehingga saya ambil buku-buku rohani, saya baca, saya belajar.
Semua itu adalah bagian dari kita. Karena buah roh ternyata adalah buah hasil pertobatan. Ketika kita baca Galatia itu semua dari awal sampai akhir, kita ngerti sekarang kenapa Paulus harus tulis itu. Bapak Ibu Saudara baca dari Galatia 5 ayat 22 ayat-ayat sebelumnya. Dia ngomong pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata. Percabulan dan seterusnya. Disebut semuanya satu-satu. Tapi buah roh itu adalah kasih, sukacita dan seterusnya. Paulus lagi bikin kontras di situ. Ini loh yang jelek. Tapi kalau kamu oleh karena roh hidup, keluarnya yang ini. Buah roh itu keluar waktu kita bertobat. So, yuk responi panggilan pertobatan ini. Yuk datang sama dia yuk. Dan bukan cuma karena dengar khotbah ini ketegur terus kita datang. Tapi kita bisa ingat sekarang waktu kemarin 9 bulan kita bahas semua satu persatu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Semuanya itu ternyata itu adalah sebuah panggilan untuk aku bertobat. Panggilan untuk aku menjagai kebunku ini. Panggilan untuk menghasilkan buah-buah yang indah. Orang-orang bisa petik itu. Orang-orang bisa rasakan kasih kita. Orang-orang bisa rasakan damai sejahtera kita. Orang-orang bisa rasakan penguasaan diri kita. Dan orang-orang memuliakan Allah karena memberikan kehidupan itu di dalam diri kita. Amin. Kita tundukkan kepala yuk. Bapak, hamba bertobat. Hamba duluan yang mau bertobat. Hamba mau minta buah roh itu sungguh boleh jadi di dalam diri hamba. Kami semua minta itu boleh sungguh jadi. Hamba nyadar kalau hamba harus berikan juga hati hamba lebih, perhatian lebih untuk hamba jagain kebun ini. Biar kebun ini nggak sembarangan dimasukin oleh hewan liar. Biar kebun ini dapat makanan yang secukupnya, energi secukupnya, nutrisi yang secukupnya. Kebun ini betul-betul bisa menyenangkan engkau. Ketika engkau melawat kami, engkau jalan-jalan di kebun ini. Kau temukan ada buah. Dan waktu engkau temukan, engkau suka cita, engkau senang, dan engkau berkata, aku menikmati buah ini. Dan dari situ, orang-orang sekitar, mereka ketemu, mereka rasakan, dan mereka bisa berkata, aku mau kebun yang seperti itu. Tuhan, kami berdoa. Let us be irresistible for those who will come to you. Buat kami menjadi orang-orang yang sangat memikat. Karena Kristus hidup dengan sangat nyata di dalam diri kami. Sehingga mereka mau Kristus. Terima kasih Bapa. Bahkan kami. Dan buat kami semakin sadar. Untuk kami menjagai kebun ini. Menjadi rekan sekerja bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua percaya katakan. Amin.